Warga Kampung Blangtampu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, digemparkan oleh penemuan pasangan suami istri di kediaman mereka pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dini hari, di mana pasangan tersebut ditemukan bersimbah darah di dalam kamar dan diserang pria bersebo. Sang suami, yakni HBT, berusia 26 tahun, dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara sang istri, yakni IYR, berusia 22 tahun, sempat kritis, namun menghembuskan nafas terakhirnya saat dalam perjalanan menuju rumah sakit di Kabupaten Biren. Berdasarkan informasi yang dihimpun tim Tribun Gayo Tribuners, peristiwa tragis ini bermula pada dini hari, di mana seorang tetangga korban, yakni TM, berusia 39 tahun, mengaku sempat mendengar suara dentuman keras diikuti suara tangisan dari dalam rumah korban. Untuk mengetahui lebih lengkapnya Tribuners terkait kasus dugaan pembunuhan ini, telah terhubung dengan kami, yakni ada rekan Bustami, wartawan dari Tribun Gayo. Selamat sore Bustami. Selamat sore rekan Alvin. Baik, rekan Bustami, bagaimana kondisi terkini penanganan kasus pembunuhan pasangan suami istri di Kampung Blangtampu, Bener Meriah ini? Baik rekan Alvin, dari Kabupaten Banda Meriah, Aceh, di mana pasca terjadi bencana longsor dan banjir bandang di wilayah Kabupaten Banda Meriah, kini digemparkan dengan penemuan sosok pasangan suami istri di Kampung Tampu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Pasenin di Jari 2006 sekira pukul 5:30 waktu Indonesia Barat di hari sangat ini ditemukan simbah darah usai diserang oleh orang dekat. Sang suami bernama Hairul Bani 26 tahun dan meninggal dunia, sementara istri yaitu Rizky dalam sempat Kabupaten Lampung, kondisi kepala dinyatakan berdasarkan informasi yang peristiwa tragis ini jadi pukul 2:30, kemudian yaitu seorang saksi mata yang merupakan tetangga korban berinisial TM 39 tahun mengaku sempat mendengar suara dentuman keras dan suara tangisan dari dalam rumah. Dia merasa curiga dengan suara tersebut. Saksi pun sempat mendekat ke rumah korban. Namun saat ke sana, saksi ini melihat bahwa pintu rumah korban masih dalam kondisi tertutup. Namun saat kembali ke tempatnya, si saksi ini mendengar suara mencurigakan di dalam rumah. Kemudian dia mengecek dan mendapati depan rumah korban sudah dalam keadaan terbuka. Dia sempat melihat ada lelaki berdiri di dalam rumah. Saat saksi bertanya dengan jarak 5 meter menggunakan bahasa Gayo dan bahasa daerah, saksi pelaku ini menjawab bahwasanya sedang ada keributan rumah tangga. Lantas karena dengan jawaban tersebut, si saksi pun meninggalkan rumah korban. Namun dalam perjalanan meninggalkan rumah, ia merasa tidak yakin dengan ucapan yang disampaikan oleh pria tersebut. Kemudian ia menjemput rekannya untuk bersama-sama memeriksa rumah korban. Saat itulah mereka melihat seorang pria mengenakan baju hitam dengan menggunakan sebo melarikan dari rumah tersebut ke arah dapur rumah korban. Kemudian saksi pun langsung masuk ke dalam rumah dan membuka tirai kamar, dan mereka menemukan jika kedua korban sudah tergeletak di tempat tidur dalam kondisi bersimpah darah, kemudian saling berpelukan. Sang istri ditemukan posisi memeluk si korban. Kemudian melihat kondisi tersebut, saksi pun langsung mencari bantuan medis, kemudian melaporkan ke pihak berwajib dan korban dievakuasi ke rumah sakit umum Munyangkude. Sayangnya saat di rumah sakit, sang suami
dinyatakan meninggal dunia. Sementara sang istri sempat berjuang melewati masa kritis dan akhirnya juga meninggal dunia dalam proses rujukan ke Rumah Sakit Kabupaten Biren. Sementara Kapolres Bunda Meriah, pasca kejadian tersebut, timnya dari Satreskrim langsung bergerak cepat melakukan olah TKP serta memasang garis polis lain di rumah korban. Selain itu, pihak kepolisian juga dengan cepat mengamankan barang bukti serta mengambil sejumlah keterangan dari para saksi. Tak lama, kurang lebih 12 jam, pihak kepolisian pun berhasil mengidentifikasi pelaku, yaitu berinisial RF, 24 tahun. Ia berhasil diamankan di sebuah rumah kebun di Kampung Balerdelong, Kecamatan Bukit. Sementara berdasarkan penyelidikan awal, peristiwa ini bermula dari aksi pencurian yang dilakukan oleh terduga pelaku, kemudian berujung pada tindakan kekerasan sehingga mengakibatkan kedua korban meninggal dunia. Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Bunda Meriah untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kapolres juga menyampaikan keprihatinan atas kejadian ini, terlebih saat masyarakat tengah berjuang menghadapi bencana pasca bencana longsor dan banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten Banda Meriah. Kapolres Banda Meriah juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus kepada aparat serta menjaga solidaritas dan keamanan lingkungan di Kabupaten Banda Meriah. Mungkin begitu rekan Alvin yang dapat saya laporkan dari Banda Meriah. Baik, rekan Bustami bisa dijelaskan ini setelah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku, barang bukti apa saja yang telah diamankan oleh pihak kepolisian maksud kami dalam kasus pembunuhan dan juga pencurian ini? Ya, berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak kepolisian bahwa pelaku ini melancarkan aksinya itu untuk melakukan pencurian kopi. Namun karena saat melancarkan aksinya di dalam rumah para korban terbangun sehingga pelaku langsung memukul korban dengan menggunakan sebelah kayu ke bagian punggung dan bagian kepala korban, sehingga korban pun dinyatakan meninggal dunia. Dalam aksinya pelaku tidak menggunakan senjata tajam, hanya menggunakan sepatang balok kayu yang ada di dalam rumah korban. Begitu rekan Alvin. Baik, terkait informasi terkini setelah pelaku ditangkap, apakah ada informasi dari pihak kepolisian terkait sosok pelaku, Bustami? Apakah pelaku merupakan warga sekitar dan memiliki hubungan dengan korban atau saling kenal, atau merupakan warga dari luar daerah dari tempat tinggal korban, Bustami? Ya, informasi yang kami terima bahwasanya pelaku ini merupakan warga berasal dari Aceh Tengah, dari Kabupaten Aceh Tengah, dan selama ini dia bekerja ataupun menetap di Kampung Balerdelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banda Meriah. Antara pelaku dan korban ini memang sebelumnya tidak saling mengenal. Jadi berdasarkan keterangan dari kepolisian bahwasanya pelaku ini memang telah niat mencuri kopi di rumah korban. Hal ini berdasarkan dari sebelum kejadian ini korban sempat memantau kondisi rumah korban itu pada hari Sabtu. Kemudian pada pada Senin dini hari korban pun langsung melancarkan aksinya. Jadi antara pelaku dan para korban tidak saling mengenal. Begitu rekan Alvin. Baik, disebutkan oleh rekan Bustami tadi bahwa motif sementara ini hanya terkait pencurian kopi begitu ya, Bustami. Apakah murni hanya pencurian kopi atau ada motif lain di balik aksi pencurian dan juga pembunuhan ini, rekan Bustami? Ya, sementara berdasarkan keterangan awal, motif pelaku memang murni kasus pencurian kopi. Jadi pelaku ini sangat melancarkan aksinya karena korban terbangun sehingga si pelaku ini pun langsung menghajar korban sampai korban meninggal dunia. Sementara motif awal masih pencurian, ya. Namun demikian pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait kejadian yang
menimpa ke pasangan suami istri ini. Begitu rekan Alvin. Baik, kami di hari Senin tanggal 5 Januari 2026 sekitar pukul 4:48 kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada korban pembunuhan yang terjadi di Kampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit, Bener Meriah, dan pada saat itu korban sudah berada di rumah sakit. Korban pada saat itu adalah suami istri. Suaminya dalam keadaan di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia. Untuk istri dalam keadaan kritis. Jadi sekitar 48 menit kami dapat informasi tersebut. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut, kami memerintahkan Satreskrim dan juga Polsek Bukit untuk melakukan TP/TKP, tindakan pertama pada tempat kejadian perkara. Dan juga kita melakukan olah TKP langsung di lokasi kejadian. Kemudian itu sekitar pukul 6 kami lakukan karena laporan ke kami, kita proses. Kemudian kita juga menunggu pencahayaan di lokasi terang. Ya, sekitar pukul 6 kami lakukan TP/TKP dan olah TKP tersebut. Kemudian kami juga melakukan interogasi kepada para saksi, tetangga yang ada di sekitar rumah atau TKP tersebut. Kemudian Pak, berapa jam dari kejadian tersangka berhasil dibekuk dan di mana lokasi penangkapannya? Baik, setelah kita melakukan olah TKP dan juga pemeriksaan saksi-saksi yang ada di TKP, kemudian kami lakukan gelar, kami dapatkan identitas dari terduga pelaku sekitar 11 jam, yaitu pada hari Senin tanggal 5 Januari di hari yang sama pukul 16.00 kami bergerak, Satreskrim bergerak ke lokasi terduga pelaku, rumah terduga pelaku, yaitu di Kampung Baliatu, Kecamatan Bukit, Bener Meriah. Kemudian kami lakukan penangkapan di sana. Si pelaku ini pada saat itu sedang melakukan kegiatan dengan kedua anaknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.